PHDI-nya yang sekarang sedang konflik. Sehingga, maaf sekali lagi, mungkin kemungkinan besar pemimpin bangsa kita cari aman. Kalau datang ke sini nanti dianggap pro ke sini, kalau datang ke sini pro ke sini, kan gitu konsepnya. Kalau saya meyakini tidak ada konflik di Hindu. Tapi konfliknya orang-orang Bali yang ada di PHDI yang itu membuat konflik. Kembali lagi Mas Miko, umat Hindu punya suara, walaupun minoritas, yang bisa dipertaruhkan nanti di saat nanti Pilpres dan Pilkada. Acara-acara PHDI atau acara-acara Hindu gagal, kenapa? Karena mereka tidak melakukan komunikasi yang baik kepada orang-orang yang bisa berbicara dengan presiden langsung. Jangan di saat-saat kritis kita diminta suaranya, tapi di saat Anda duduk sebagai presiden, kami tidak dihargai. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Hindu Channel banyak mengundang sulinggi-sulinggi yang ada di Indonesia. Kemudian Hindu Channel juga banyak mengundang sulinggi yang banyak menyampaikan tentang ajaran Hindu, baik dari filsafatnya, tatwanya, dan wejangan-wejangan ajaran Hindu yang mendalam. Tetapi sangat jarang sekali dan langka ketika kita mencari sulinggi yang peduli terhadap umat Hindu dari sisi yang mungkin tidak keweh-pekeweh ketika kita sebagai umat Hindu yang biasa atau walaka itu ingin bertemu dan juga ingin membahas tentang hal-hal yang skupnya besar, nasional, kemudian melihat apa adanya kondisi umat Hindu. Dan sebenarnya Miko sudah dekat lama tetapi jarang komunikasi lebih intens karena beliau sering viral di media sosial, yaitu Ida Pandita Agung Putranata Siliwangi. Tastu Swastiastu, Sampurasun. Sehat Ida. Rahayu Mas Miko. Sangat langka tadi statementnya, pengantarnya mencari sulinggi yang mau berbicara tidak hanya kehinduan saja. Siap. Tetapi bagaimanapun banyak kondisi umat Hindu yang perlu diperjuangkan itu. Ya. Atur nuhun sudah hadir di Hindu Channel dan memperjuangkan Hindu khususnya di daerah-daerah. Harus, kalau bukan kita siapa lagi? Ida mungkin kaget ketika Hindu Channel mengundang Ida tetapi ingin berbicara terkait dengan suara Hindu agar dapat didengar. Ya. Atau suara Hindu tidak dipertimbangkan di negara ini khususnya di Indonesia. Ada apa dengan Hindu kan gitu. Mungkin Ida ketika kita ingin mendengarkan Ida, menurut Ida bagaimana suara Hindu saat ini agar bisa dipertimbangkan dari kacamata Ida yang sering keliling daerah. Pertama, kita harus fair bicara masalah Hindu itu, kita harus bicara tentang tatanan Hindu yang ada. Bangsa kita ini melihat Hindunya adalah di suatu organisasi PHDI, Parisade Hindu Dharma Indonesia, yang keadaannya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Saya harus terbuka di sini. PHDI terpecah menjadi dua, MLB dengan PHDI-nya Pak Wisnu Bawatanaya. Ini saja sudah merugikan buat umat Hindu yang minoritas. Di saat PHDI terpecah, maka negara bingung untuk menghadap kemana nih? Ke Pak PHDI Pak Wisnu kah atau ke MLB kah? Kan gitu. Kita harus logika yang berbicaranya. Kalau presiden datang dalam undangan PHDI-nya Pak Wisnu Bawatanaya, apa jadinya dengan MLB? Kan gitu. Kan ini sama-sama anak bangsa. Di saat semua sama-sama anak bangsa, maka presiden sebagai bapak bangsa harus fair. Kan gitu konsepnya, kita bicaranya ke situ. Artinya negara ini untuk apa dan bagaimana kepada Hindunya. Sekali lagi, Hindu itu ditempatkan, dimuliakan oleh negara ini masuk dalam PHDI, Parisade Hindu Dharma Indonesia. Kalau di Islam kan MUI. Nah, artinya negara sudah menunjuk suatu otoritas lembaga di mana semua umat Hindu bisa berkumpul di sana, berorganisasi di sana, menyatukan pikiran, pandangan, dan sebagainya. Permasalahannya bukan masalah negara ada tidak ada,
PHDI-nya yang sekarang sedang konflik. Sehingga maaf sekali lagi, mungkin kemungkinan besar pemimpin bangsa kita cari aman. Kalau datang ke sini nanti dianggap pro ke sini, kalau datang ke sini pro ke sini, kan gitu konsepnya. Gitu Mas Miko. Jadi bangsa kita ini, saya meyakini bangsa kita tuh bangsa negara hukum yang menghargai semua dengan tatanan hukum, maka dibuatlah lembaga di mana semua umat Hindu bisa bernaung di PHDI. Ya. Oke. Dari pertama pernyataan dari Ide, ini mungkin menjadi hal yang akan satu pandangan dengan umat Hindu di daerah. Setuju. Bahwa kebingungan ini terjadi juga di mana-mana, di daerah. mana-mana. Apakah ini mengakibatkan pemerintah pusat atau presiden atau mungkin menteri lainnya ketika kegiatan-kegiatan keagamaan Hindu secara nasional, baik itu Dharma Santi, baik itu Munas, Mahasabe, Tawur Agung, itu tidak dihadiri oleh kepala negara. Bagaimana pandangan Ide? Walaupun tadi Ide sudah menyebutkan bahwa ini menjadikan pertimbangan negara atau pemerintah. Ketika hadir ke A takut B, ketika hadir ke B takut A. Nah, tetapi kan kualitas umat Hindu kita tidak diragukan, Ide. Kembali lagi, saya pernah bicara di salah satu tempat. Umat Hindu kita bukan sentralisasi Bali. Maaf ya, Bali memang mayoritas umat Hindu. Bali mayoritasnya umat Hindu. Tetapi tidak hanya di Bali umat Hindu tuh. Di seluruh Indonesia ada. Di Kalimantan, semua ada. Di Jawa, Sulawesi, Lampung, semuanya ada umat Hindunya. Tapi sekali lagi, bangsa kita seringkali melihat Hindu itu hanya untuk Bali. PHDI, Parisade Hindu Dharma Indonesia, pengurusnya semua orang Bali. Rata-rata semua pengurusnya orang Bali. Ide meyakini konflik di PHDI adalah mewakili suku Bali. Tidak Hindu nih. Jadi PHDI itu dibedakan antara konfliknya Bali yang ada di PHDI dengan konflik Hindu. Kalau saya meyakini tidak ada konflik di Hindu. Tapi konfliknya orang-orang Bali yang ada di PHDI yang itu membuat konflik. Ya, kita bicara apa adanya Mas Miko. Jadi saya tidak mau berbohong. Karena kita harus mengajarkan pada semua umat di seluruh Indonesia bahwa suatu organisasi di saat hanya dikuasai oleh satu suku, maka konfliknya suku itu ada dalam organisasi itu. Nah, artinya bahwa, mohon maaf, Ide menyimpulkan sedikit, kekompakan, keakraban, satu suara dan kinerja yang mungkin menjaga nama baik Hindu ini ada di tokoh kita. Betul. Ketika tokoh kita saling merangkul, siapapun akan hadir di Hindu. Betul. Makanya kedamaian itu harus diperlihatkan. Jangan disebutkan hanya sebagai wacana saja. Harus diperlihatkan dalam bentuk kelakuan, etika, adab, dan sesananya. Jadi bagaimana pemimpin nasional kita bisa hadir di satu tempat di saat yang mengundangnya ada konflik. Kayak Mas Miko ngundang Ide nikahan. Mas Miko lagi ribut sama kakeknya, sama keluarganya. Saya juga mikir kan, kalau saya datang nanti saya ke bawah-bawah nggak nih? Gitu. Nah, permasalahan ini tidak sekecil yang kita bahas hari ini. Permasalahan ini di mana seorang presiden adalah bapak bangsa. Bayangkan nih. Harusnya tidak melihat konflik-konflik seperti itu. Bukan tidak melihat, beliau harus melihat malah konflik itu. Jadi agar tidak terjebak, beliau harus melihat konflik itu. Gitu. Karena beliau kan sebagai bapak bangsa dan jabatan politik yang 5 tahun sekali akan diambil suaranya. Kembali lagi Mas Miko, umat Hindu punya suara, walaupun minoritas, yang bisa dipertaruhkan nanti di saat nanti pilpres dan pilkada. Nah, kalau sekarang kita tidak dihargai oleh negara kita, maaf ini saya bicara apa adanya, karamaan, karesian, karatuan. Bangsa kita itu adalah karamaan, rakyat Indonesia itu rama. Bentuk Tuhan dalam wujud manusia itu karamaan. Jadi alangkah bahayanya di saat rama ini tidak menentukan sikap kepada pemimpin mana yang bakal dipilih. Walaupun kita minoritas gitu.
Tapi Ide, walaupun kita minoritas, ini menjadi catatan. Kita punya bupati, kita punya gubernur, kita punya DPR. Secara personal, umat kita ini punya kualitas secara politik, Ide. Betul, setuju. Dan bahkan ketika kita berbicara Bali mayoritas Hindu, itu penyumbang pajak devisa terbesar Setuju. yang dituntut oleh negara. Betul. Seperti itu. Betul. Seharusnya kepedulian itu jangan melihat permasalahannya dong, Ide. Bagaimana dari kacamata Ide? Kacamata saya gini, kita bicara dua elemen yang berbeda. Tanggung jawab seorang presiden dengan penghasilan devisa negara. Yang menyumbang adalah Bali, di mana devisanya besar sekali disumbangkan kepada Indonesia. Ini tidak garis lurus, di mana sumbangan itu besar. Inginnya mungkin pemerintah pusat diperlihatkan adanya etika kedamaian kepada tokoh-tokoh Hindu yang ada di Bali dan tokoh-tokoh Hindu yang ada di Indonesia. Kembali lagi Mas Miko, tokoh-tokoh ini semuanya orang Bali. Semuanya tokoh-tokoh ini orang Bali. Konfliknya orang Bali. Ya. Gitu. Ide jangan diulang-ulang kalimat itu. Oke, artinya bahwa seharusnya sebagai kepala negara paling tidak hadir dong di acara nasional kita, Ide. Bagaimana Ide mengingatkan kepada pemerintah kita, kepada presiden kita, bahwa ketika secara politik kami tidak diperhitungkan, atau secara politik kami diperhitungkan bahwa kekalahanmu itu ada di Bali, tetapi pahami bahwa umat Hindu kita itu bukan etnis Bali. Setuju. Kita ada Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Iya. Kembali Mas Miko, etnis tadi itu kan harusnya diwakili di PHDI, Parisade Hindu Dharma Indonesia. Indonesia bukan Bali nih. Kan gitu ya, kita bicara Indonesia. Kan tidak terwakili. Artinya, Presiden juga mempertimbangkan. Dia tidak mau terjebak dalam konflik Bali. Punten paralun ini mau saya katanya. Karena saya yakini bahwa Presiden punya pikiran yang luas dan punya pertimbangan yang sangat tinggi untuk diundang dan sebagainya. Tetapi para tokoh Hindu atau tokoh PHDI tidak bisa melakukan diplomasi, tidak bisa menjalankan sebagaimana tugasnya, perannya untuk menyampaikan atau meminang Presiden untuk datang hadir. Saya yakin itu belum maksimal kok. Gitu. Kalau belum maksimal, banyak kok tokoh-tokoh yang bisa diterobos, perantara ini, perantara itu banyak, tetapi kan tidak dipakai. Sarana itu tidak dipakai. Sarana untuk bicara dengan orang kepercayaannya Presiden, itu nggak pernah dipakai oleh PHDI. Gitu. Satu contoh, banyak sekali acara-acara PHDI atau acara-acara Hindu gagal. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan komunikasi yang baik kepada orang-orang yang bisa berbicara dengan Presiden langsung. Itu mereka tidak lakukan. Kenapa tidak lakukan? Karena ewuh pakewuh tadi. Merasa, maaf, dirinya lebih tinggi daripada orang itu. Atau memang tidak bisa disuruh. Tidak bisa disuruh. Tidak bisa diperintah. Enggak, kalau saya tidak melihat ke situ. Ada seni komunikasi. Ada seni komunikasi, Mas. Seorang pemimpin itu bagaimana melakukan seni komunikasi. Orang bergerak bukan karena perintah, tapi karena diperlihatkan tanggung jawabnya. Jadi pemimpin itu menggerakkan semua para masyarakatnya, penduduknya, atau umatnya dengan cara bukan memerintah, dengan hanya satu, tapi dia mencontohkan bagaimana berbuat etika dan adab yang baik. Artinya memang bahwa internal kita harus segera diselesaikan. Setuju. Baik itu terutama kelembagaan kita. Iya. Mensinkronkan antara baik yang memang kita pahami bahwa mayoritas Bali maupun yang di luar Bali. Tapi pertanyaannya apakah bisa, Ide? Dengan pertanyaan yang agak tenang ini, Ide. Saya harapannya Ide menjawab bisa. Gitu, karena Ide sering ke daerah. Saya jawab. Melihat ekspresi umat Hindu dan curhatan-curhatan dan laporan-laporan. Teman-teman, iya, di daerah gitu. kalau saya yakin bisa, Mas. Sangat bisa. Tapi kepada gini, berani tidak
PHDI membuka space itu, membuka ruang itu. Artinya mengadopsi semua Hindu Nusantara masuk ke dalam PHDI. Saya bicara gini, berani tidak PHDI membuka? Baik itu PHDI Pak Wisnu Bawatenaya maupun PHDI MLB. Iya. Jadi dua-duanya membuka. Harus membuka. Kalau dia ingin eksis untuk Nusantara, gitu. Kembali lagi Mas Miko, kalau tidak terbuka, maka konfliknya akan bergulir terus. Awas nih, ini bukan konfliknya Hindu, tapi konfliknya suku Bali. Konfliknya orang Bali ada di PHDI. Hindu nggak pernah ada konflik, Mas Miko. Saya merasakan Hindu itu damai kok. Dimana di saat kita melakukan persembahyangan, berbeda-beda mantra, berbeda-beda tata cara, semuanya ajeg. Kembali lagi, semua ingin diseragamkan. Kenapa? Karena mereka merasa kehilangan identitas. Kalau tidak diseragamkan sebagaimana Dresta Bali. Ya. Tetapi tidak bisa dihilangkan juga, ide Siliwangi juga banyak rekan atau banyak umat juga yang mengikuti ide. Artinya mungkin tidak semua semeton Bali seperti itu ide. Nggih. Buktinya Miko amati banyak pengikut ide di Bali. Jadi pengikut ide lumayan banyak. Siap. Bagaimana ide menekankan kepada pemerintah, kepada presiden bahwa tolonglah respon kegiatan-kegiatan umat Hindu di seluruh Nusantara. Artinya dengan suara presiden, ke bawahnya pun akan mengikuti. Setuju. Yang kasihan kan umat di daerah ide ingin mengundang ini yang diwakili kadisnya, dinasnya. Yeah. Kan kasihan umat Hindu ide. Bagaimana ide menyampaikan kepada presiden kita yang khususnya saat ini Presiden Prabowo melalui Hindu Channel seperti itu. Kembali lagi Mas Miko, jalur-jalur, artinya jalur komunikasi kepada RI1 ini kan banyak sekali jalurnya. Ini harus ditempuh oleh tokoh-tokoh PHDI, khususnya Sabha Pandita. Dia bisa tidak mengenal tokoh-tokoh yang dekat dengan RI1, bisa tidak berkomunikasi dengan baik kepada tokoh yang berdekatan dengan RI1, bisa tidak mengkomunikasikan bagaimana menyampaikan pesan diharapkan datangnya RI1 dalam acara A, B, C, apapun itu. Kembali lagi Mas Miko, saya tahu sekali itu tidak pernah ditempuh oleh teman-teman PHDI. Sehingga komunikasi dengan RI1 berjarak jadinya. Kenapa berjarak? Bukan RI1 jual mahal, bukan. Tetapi mereka tidak mau menembus jaringan-jaringan di mana bisa berkomunikasi dengan orang-orang ini. Yang bisa membawa pesan langsung ke RI1. Ini tidak bisa dibuka oleh mereka, gitu. Dan mereka tidak pernah memanfaatkan jalur-jalur khusus di mana kedekatan personal kepada orang-orang ini. Tapi di sini pun Miko ingin menegaskan juga ide bagaimana ide menyampaikan kepada Presiden Prabowo pada hari ini ataupun jajarannya untuk merespon apapun kondisi tentang keumatan, kondisi umat Hindu. Setuju. Ini yang Miko ingin tegaskan adalah bagaimana ide menyampaikan ke beliau di kamera ini. Kalau saya ingin menyampaikan kepada pemimpin bangsa kita, Bapak Prabowo, atau siapapun pemimpin negara kita, kami memang minoritas, tapi kami punya suara. Suara kami itu dipertimbangkan nanti di saat Pilpres dengan Pilkada. Jadi, jangan di saat-saat kritis kita diminta suaranya, tapi di saat Anda duduk sebagai presiden, kami tidak dihargai. Artinya umat Hindu punya harga diri, umat Hindu punya suara, dan tolong itu dihargai setelah mereka menjabat sebagaimana jabatan yang didapatkan dari suara kita. Gitu. Dan terakhir ide, bagaimana harapan ide kepada umat Hindu kita di seluruh Nusantara untuk tenang, untuk jangan merasakan bahwa, apalagi di opening tadi sudah menyampaikan bahwa dampak permasalahan lembaga kami itu, lembaga kita itu, internal kita itu berdampak pada umat. Ya. Bagaimana Ida Siliwangi sebagai putra Sunda satu-satunya membuat umat Hindu kita semakin tenang, walaupun gelisah. Kalau Ida berpesan pada seluruh umat Hindu di Nusantara, di Indonesia,
Jangan pernah terikat oleh bujuk rayu seseorang atau kelompok untuk masuk ke dalam kelompok orang lain di mana kamu belum mengetahui kelompok itu untuk berbuat kepada kamu sebagaimana arti dan fungsinya. Banyak sekali di luar sana teman-teman dari Lampung bicara sama ide, dari teman dari Jawa ada masuk diajak ke sini, ajak ke situ untuk jadi pembanding atau lawan dari PHDI. Ide sarankan jangan. PHDI sudah teruji ruang dan waktu, usianya juga tidak muda lagi, artinya PHDI, kita berjuang di PHDI, kita sama-sama berjuang di PHDI, kita konsolidasi bagaimana PHDI kuat. Jadi jangan tinggalkan PHDI, saran saya itu. Karena PHDI adalah rumah Hindu, di mana Hindu bisa berkumpul, bersatu, memikirkan bagaimana pikiran-pikiran ke depan, bagaimana memajukan organisasi, bagaimana kita menyatukan langkah dan pikiran di PHDI. Ingin teman-teman Hindu di seluruh Indonesia jangan mendengar, jangan terbawa atau dihasut oleh siapapun, tetap jalankan ajak Hindunya, karena Hindu tidak ada konflik, Hindu tetap damai, artinya seperti Om Santi Santi Om, damai di dunia, damai hati, damai selamanya, itulah Hindu. Keributan di PHDI adalah keributan suku dari Bali. Ide garis bawahi itu. Kita Hindu di Nusantara damai kok, nggak ada keributan satu sama lain. Bahkan ide datang ke beberapa tempat, mereka menerima kita dengan luar biasa, dengan gembira, bahkan ada keluar air mata menyatakan, oh Hindu tuh damai ya ide ya. Gitu. Loh ya saya. Maka kedamaian itu dibuktikan dengan saya datang ke beberapa tempat dan mereka merasakan kedamaian itu. Gitu sayang. Nggih, semua ide atur nuhun. Siap, Abang Sulna. Nggih, sehat selalu ide Resi Siliwangi yang selalu ya mungkin satu-satunya Sulinggih yang selalu fenomenal jangka panjang. Sebenarnya Miko ingin selalu mengajak ide untuk memberikan pencerahan di Hindu Channel. Tetapi Hindu Channel menyadari kesibukan ide bagaimana untuk ke daerah-daerah, dan mungkin pesan dari Hindu Channel pada podcast kita hari ini, siapapun orang suci itu yang menurut kita beliau-beliau adalah orang yang layak untuk kita ikuti, ikuti saja. Ketika memang nantinya kita tidak nyaman dengan orang itu, cukup untuk menjadi pengalaman kita pribadi. Jangan kita menghasut orang, kemudian kita membuka kelompok, dan kita menjatuhkan orang tersebut, padahal dia adalah satu-satunya pengalaman hidup yang pernah kita ikuti. Kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan ide dari Sunda, satu-satunya dari Sunda, yaitu ide Pandita Agung Putranata Siliwangi. Paramasanti, Om Santi 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 Om. Atur nuhun. Atur nuhun, sukses semua. Sama sayang.